Kalau kita ngomongin vape terus-terusan, takutnya kalian bosen. Nah, kebetulan kemarin saya dikirimin salah satu device atau alat yang bukan vape, Pak. Apa itu? Let's go! Vaper, selamat datang kembali di channel YouTube saya Vaper Stuff Indonesia. Kalau yang kalian tahu pasti biasanya membahas seputar tentang vape. Tapi belakangan ini aku udah mulai ngomongin hal-hal yang tidak berkaitan dengan dunia vape ya. Mungkin kayak kemarin introduce mobil, terus habis itu kopi, terus sebenarnya ada alat cukur yang mau aku introduce. Tapi alat cukur bulu tertentu, jadi nggak enak, nggak pantas lah culik muncul. Itu rodok ngenyeng. Coba bayangin ya, ada orang bikin introduce suatu produk alat pencukur. Wah, mentok-mentok cukur rambut, mentok-mentok cukur ketiak. Ya paling saru lah katakanlah cukur hidung lah ya. Terus masalahnya ini adalah all-in-one cukuran loh, bayang no. Terus untuk bagian itu saya mesti renyeng loh. Ya apa cok? Apalagi kalau bagian gambles, gambles. Waduh, bagi kalian yang tahu, orang-orang Jawa pasti tahu gambles. Nyukurnya susah, mesti dipelibet. Oke, tanpa bertele-tele, hari ini saya akan membahas salah satu device bagian penting dari saya kalau syuting, guys. Ini sekarang syuting pakai kamera Canon M50, tapi karena dia udah ada layar flipnya, jadi ya enak aja nih kayak gini nih. Nah, ini sekarang saya syuting pakai kamera M50 di mana dia udah ada layarnya. Cuman untuk jarak sejauh ini, layarnya itu jadinya fungsinya cuman sekedar apa ya? Hanya untuk sekedar ngasih tahu positioning. Jadi saya udah agak ke kanan apa agak ke kiri, terus posisinya udah pas apa belum. Tapi untuk fokusnya, meskipun saya udah pakai mata saya udah 4 loh gitu. Fokusnya itu masih kadang-kadang nggak bisa kita lihat karena layarnya terlalu kecil. Maka saya butuh yang namanya layar monitor in. Nah, ini ada layar tambahan, biasanya ditempatkan di atas kamera kayak gini. Nah, tuh kayak gitu. Cuman ini kan kayak gede banget ya. Aku memang pengennya gede banget supaya dia bisa nampilin gambar dimana aku bisa ngecek fokusnya, warnanya dan segala macam. Otomatis kebutuhanku itu mesti yang high definition, HD 1920 kali 1080. Terus habis itu PPI-nya mesti, PPI itu pixel density-nya mesti dalam banget, mesti banyak banget jumlahnya. Ini hampir 3 tahun lah. Ini 2 tahun lebih. Ini saya dulu beli, nggak tahu mereknya apa ini, dan belakangan ini dia mulai warnanya mulai aneh dan ya kayaknya udah waktunya ganti juga ya, karena dia juga sering panas banget, overheat terus tiba-tiba mati gitu. Aku nggak ngerti ya, teknologi jadul sih ini 3 tahun yang lalu. Tapi kalau dibilang fitur, sebenarnya fiturnya cukup oke. Nah, buat teman-teman yang pengen punya ginian, saya punya rekomendasi barang lain nih. Karena kebetulan saya juga mau ganti, jadi saya kemarin dapat barang contoh ya. Nih, gue mau pamer. Gue punya kacamata baru. Anjing kecolok bangsat. Dapat pamer. Anjing kecolok bangsat. Kayaknya kalau aku mau ngomong endorsean itu rodok ya apa loh Jo ya. Saya dapat barang contoh karena kebetulan yang punya pabrik ini ternyata dia juga main vape yang dia nggak mau disebutkan nama brand vape-nya apa. Nah, produknya namanya adalah Tara Feelworth. Anjir, ini bungkusnya kayak karung goni gini, kartonnya bener-bener karton coklat. Iya, dia brandnya namanya adalah Feelworth Master. Sampai video ini tayang, saya nggak ngerti, saya udah bisa ngeliat websitenya atau belum. Karena ini katanya websitenya under reconstruction. Nah, bagian belakangnya kayak gini. Di sini memang tidak dicantumkan sih websitenya. Feelworth Master on Camera Monitor MA6P. Jadi untuk kalian tahu bahwa MA6P ini adalah salah satu varian atau produk dia yang baru launching di tahun ini juga ya. Nah, kita buka. Nah, kemasannya kayak gini. Dia dapat apa nih? Dia dapat tusnya udah nggak pakai. Dia dapat sarungnya gitu, pouchnya. Oke. Terus nah, kita lihat bagian dalam ini dapat Feelworth Master monitornya tentunya ya. Tuh, kalian dapat monitornya. Oh, ini ringan banget ya kalau dibandingkan punya saya yang jadul itu. Ini cukup berat loh tanpa baterai. Tanpa baterai ini udah cukup berat, guys. Tuh, segitu. Untuk ukuran monitornya juga bahkan sama persis ya. Ukuran monitornya sama persis. Tuh, ukuran monitornya sama persis. Sedikit lebih kecil sih. Yang Feelworth Masternya sedikit lebih kecil, padahal dia sama-sama 5,5 inch. Tapi dia sedikit lebih kecil dan sangat-sangat ringan. Mungkin ringannya itu sampai 1/3 kalinya punya saya yang lama, guys. Di pinggirannya itu ada tempat buat ngeraketin tudung, alias apa ya kalau bilang ya, tudung ini ya. Ini tuh tempat buat ngerapetin ini nih. Ini tuh kalian juga dapat tudungnya ya, bro. Nah, dalam paket penjualan kalian dapat tudung. Apa, Cok? Namanya ini apa, Cok? Kira-kira, Cok? Tudungnya yang fungsinya itu nanti di sini nih. Nih fungsinya di sini, guys. Ini apa namanya ya? Ini ya. Kalau kena matahari itu dia ada tutupannya, jadi tudung. Kalau saya namanya sih tudung ya.
Atau kalian apa namanya, Cok? Ini penting loh, Cok, karena semakin bagus gambarnya yang kalian lihat itu kalian bisa tahu hasil realnya. Terus ada manual book, film master, monitor, terus kalian dapat kabel HDMI itu HDMI, ini HDMI itu HDMI. Terus ada tiltnya, besi tilt itu tempat buat nyantolno, Pak. Nyantolno ini loh. Nah, ini buat nyantolin. Jadi kalian bisa taruh di sini. Nah, sih perfect. Nah, ini tempat buat nyantolin dan sebelah sininya ini masuk ke kamera atas. Oke, perfect tuh. Nih. Nah, jadi nanti bentuknya mungkin agak sedikit nggak ringkes sih. Tuh kalau kalian bisa lihat ya, bentuknya nanti jadinya gini nih. Nah, cara tuh. Ini juga bisa dibalik sih. Kalau kalian mau lihat dari sisi kalian bisa balik. Tuh bentuknya kayak gitu. Nah, jadi cukup gede banget, Pak. Sumpah, Cok, ini gede banget. Biasanya yang gede-gede itu memberikan kayak kepuasan, Cok. Kalian kalau nggak percaya coba tanya cewek-cewek itu. Kamu mau yang gede apa yang kecil? Pasti pilihnya yang gede. Nggak mungkin lah milih kecil, Cok. Ini kalian dapat mana? Coba. Ini apa sih? Nggak jelas ini. Oh, yang ini itu kabel HDMI itu micro HDMI. Ini micro. Jadi kalau kalian pakainya Sony itu pakainya micro HDMI ya. Nah, ini kita buka aja. Nanti karena kita bakalan tes juga, guys. Tuh kalau Sony dapatnya yang micro HDMI. Oke, udah. Nah, sekarang kita bahas fitur-fiturnya dulu deh. Kita bahas fitur-fiturnya yang ada di manual booknya. Nah, super lightweight. Oke, fitur yang paling utama adalah Fill World Monitor LCD ini sangat ringan banget. Beratnya itu cuma 175 gram. Wow, itu enteng banget, Cok. Yang ini punya saya yang lama. Itu karena memang lama ya, jadi pinggirannya juga bezelnya ini masih tebal. Kalau ini bezelnya udah tipis banget, jadi ukurannya bisa jauh lebih kecil. Dan beratnya ini sekitar 500 gram lah ini. 400 sekian gram ya, 400 sekian gram. Dan ini cuma 175 gram. Oh, very enteng, tuh. Lalu fitur yang lainnya adalah pixel density atau kerapatan pixelnya itu mencapai 400 ppi. Wow, itu sangat rapat ya. Udah hampir mirip sama kerapatan layar iPhone. iPhone itu 441. Jadi bener-bener bakalan jernih banget. Di samping body ini ada ini ada output untuk headset. Jadi kalau kalian mau dengerin, misalnya di kamera kalian nggak ada headset outputnya, jadi di sini bisa nih, ada nih headset output. Terus ada DC out 8,4 volt. Jadi misalnya kalian mau menjadikan ini sebagai power bank. Nah, ini bukan DC in ya, ini DC out. Jadi misalnya kalian mau jadiin ini power bank ke kamera, itu bisa bantu new play power. Jadi kamera kalian bisa pasangin ini, kalian fungsikan sebagai power bank kalau baterainya kalian pasang yang gede. Terus habis itu ada USB upgrade. Jadi kalian bisa upgrade firmware-nya tentunya. Terus habis itu di sini ada apa nih? Ya, ini menu-menu standar ya. Standar dan ini. Nah, ini powernya 12 volt, HDMI out, HDMI in. Oke, udah. Nah, ini guys, sekarang baterainya. Baterainya itu dia bisa pakai dua jenis baterai. Baterai Canon bisa pakai dan baterai Sony bisa pakai. Tapi dalam paket penjualan ini saya dapatnya baterainya dikirimin sama dia itu baterai Moment. Nah, ini tuh baterainya Sony ya, guys. Ini Moment baterainya Sony. Caranya pasangnya di sini. Nah, udah nggak pakai adapter ya. Kalau punya saya yang lama itu masih pakai adapter, guys. Kalau ini langsung baterai Sony udah nggak pakai adapter. Baterai Canon juga kayaknya langsung di sini tanpa pakai adapter. Jadi enak nih. Oh, sangat multi-purpose banget, Cok, ini, Cok. Oke, Fill World udah nyala dia, Fill World. Teng. Oh, belum ada ini ya. Belum ada. Oke. Nah, kita coba pakai kabel ininya, guys. HDMI in. Wah, jadinya gini, Cuk. Ini layarnya cukup oke loh, cukup. Menurut saya sangat tajam, Cuk. Bahkan lebih tajam daripada produk saya yang lama ya. Ini densel sensitivity-nya tuh. Kalau kita close up bener-bener endul gitu, Cuk, tajam banget. Asli ini Camso. Dan gerakannya udah nggak perlu di mirroring ya. Jadi dia ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Kalau punya saya yang lama itu kita gerak ke kiri, dia gerak ke kanan. Rada aneh sih. Terus menu-menu yang lain, menunya banyak banget. Ini ada beberapa tombol nih, F2, F1. Ini buat kanan kiri, oke. Aspek rasio bisa diatur. Picture mode dan lain-lain, histogram. Ya macam-macam sih. Ini fiturnya standar, kalian bisa baca lagi nanti. Ya, color temperaturnya kita coba lihat ya. Color temperaturnya ini bisa diatur kayak gimana. Oh, ini color temperatur nih. User 9300, 6500. Nah, user. Ini kalau user kalian bisa atur sendiri color temperaturnya. Kalau ini color temperatur 6500 itu harusnya sih standar ya. Coba ya. Coba kalau ini saya matikan, kita lihat di kamera utama saya. Ya, mirip, guys. Tuh. Warna tone-nya juga mirip ini. Tuh, mirip, guys. Ini Xiaomi, Cuk. Sumpah, Cuk. Ini Xiaomi ini.
Ini it's okay banget. Dia sih sebenarnya fiturnya yang lain itu kurang lebih sama ya. Fitur yang selain tentunya selain kerapatan pikselnya, terus habis itu layarnya yang sangat enteng dan jarak antara layar dan bezelnya sangat-sangat tipis. Dan enaknya lagi, dia ini disupport untuk gimbal. Jadi kalau misalnya kalian pakai gimbal guys, nah kalian pakai gimbal itu cukup, gimbalnya pasti bisa untuk nahan berat kamera kalian ditambah dengan ditambah dengan screennya, dan juga untuk gerakannya juga pasti tetap bisa gerak karena ini enteng banget cuk. Terus ada lagi fitur yang nggak kalah penting adalah di Filmmaster MA6P ini dia udah ngurangi kecepatan respon dari layarnya dari 20 millisecond sekarang jadi 10 millisecond. Jadi kira-kira kan sakit dipantau itu layarnya dia udah bisa ngirim informasi dari kamera ke layar, jadi hampir tidak ada delay. 20 millisecond itu udah sangat rendah. 10 millisecond itu sangat-sangat tidak ada delay cuk. Sekarang kita tes ya warna muka. Oke loh ya. Warna mukanya juga oke. Tone colornya bisa kita setting, ini pakai 6500 tentunya bisa kita setting. Oke. Detailnya juga nggak kalah detail dengan layar asli di kamera kalian. Wah, ini pokoknya keren sih. Untuk soal harga, ini harganya sekitaran 2,5 juta. Kalian bisa cek di Tokopedia dan lain-lain kalau misalnya kalian minat. Nanti saya juga bakalan coba cari linknya, tapi kalau saya cantumkan link nanti seller yang lain lagi marah karena linknya nggak kecantum. Oke, jadi kalian cari sendiri aja di Tokopedia. Oke guys, so that's all mengenai layar yang bakalan jadi layar utama saya, monitor utama saya untuk syuting Filmmaster MA6P. Wah, ini sih tajam keren. Oke. Nice work Filmmaster. Thank you for watching. Enggak, biar kayak ini apa? Channel-channel lain yang introducing gitu. Thank you for watching. Jangan lupa juga klik tombol subscribe. Jangan cuk ngomong peteng cuk, mendung cuk. Ya Allah, mendung. Ya wis diakhiri mendung. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya. See you, bye-bye. Let's go!